Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Iswardi SAG. Silakan disimak baik-baik. Bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan limpahan nur hidayah, nur petunjuk, kalau di dalam hati kita itu banyak hijabnya, Bapak Ibu. Contoh. Ini contoh, banyak contoh Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu nak muntah dicontoh. Lihat nak muntah dicontoh lah. Nah, lihat. Bapak Ibu beternak ayam. Beternak ayam. Kalau Bapak Ibu beternak ayam atau beternak ayam, ayam di kandang Bapak Ibu tuh banyak, ada 50 ekor. Pokoknya sekandang. Biasanya ayam itu Bapak Ibu masuk dia ke kandang tuh jam 5:30, dah masuk dia tuh, tanpa dihalau ayam tuh dah masuk dia. Rupanya Bapak Ibu jam 5 lebih dahulu masuk musang ke dalam kandang ayam tuh. Kira-kira Bapak Ibu mau ndak ayam itu masuk ke dalam kandang tuh? Kenapa tak mau, Pak Imam? Karena ada musang, takut dimakan musang ya. Sekarang bagaimana ayam kita itu bisa masuk ke dalam kandang sesuai jadwalnya? Diapakan musang tuh? Dikeluarkan. Kalaulah keluar musang tuh dari kandang ayam, maka pasti ayam itu akan masuk ke kandang itu sesuai dengan waktu kebiasaannya. Artinya Bapak Ibu, lihat nih, paham? Apabila di dalam diri kita Bapak Ibu ada musang di dalamnya, berkeliaran musang di dalamnya, maka hidayah dan petunjuk tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati. Apa sebabnya hidayah, petunjuk tidak pernah masuk ke dalam hati? Karena ada musang di dalamnya. Musang hati itu Bapak Ibu adalah nipak-nipak batin yang ada di dalam hati. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay. Itu musang di dalam hati. Kalau ada itu musang di dalam hati, maka selama hidup kita tidak akan pernah ada hidayah masuk ke dalam kulub itu. Ini Allah bilang kepada kita. Allah tidak akan pernah masukkan hidayah itu ke hati kita kalau musang itu ada bertengger di dalam hati. Jadi jalannya, bagaimana cara kita mengusirnya, bagaimana kita cara menghalaunya supaya musang yang ada dalam hati kita itu keluar. Apa kata Nabi? Likulli say'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati tidak lain berzikirlah kepada Allah. Maka palukanlah kalimat zikir ke dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Andai kata ada musang di dalamnya tak mengambua tuh Bapak Ibu. Iya. Kalau musang dalam hati dah keluar, maka disitulah masuk hidayah dan petunjuk. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Apabila hatimu telah bersih daripada musang, hatimu tidak lagi ada musang berkeliaran di dalamnya, yahdi qalbahu, aku bimbing hatimu, kata Allah, aku tunjuki hatimu itu. Kalau hati telah diberi Allah hidayah petunjuk, maka muncul sifat mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Tuhan. Apa buktinya bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan hidayah dan petunjuk? Lihat. Bukti bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan petunjuk, tidak ada musang. Hati yang sudah mendapatkan hidayah petunjuk, hati ini selalu menyuruh lisan kalau bicaranya yang baik-baik. Kalau hati sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini akan memberitakan mata kalau memandang, pandang kepada yang baik-baik. Kalau hati sudah mendapatkan petunjuk, dia akan menyuruh telinga kalau mendengar, dengar yang baik-baik. Dia akan menyuruh akal pikir kalau berpikir yang baik-baik. Dia akan menyuruh kaki dan tangan melangkah dan meraihlah kepada hal yang baik-baik. Itulah bukti hati telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ini
ini mesti dibersihkan kalau kita ingin mendapat hidayah dan petunjuk. Makanya pada saat kita telah lahir, ya, sudah lahir kita dari rahim ibu kita, pada saat itulah kita Bapak Ibu mesti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Wajib. Kalau kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, maka perjalanan pulang setelah mati, maka perjalanan kita gelap Bapak Ibu. Lai baru rumah, tapi jalan ke rumah tak nampak loh. Asal kita inna lillahi, asal kita dari Allah, datang dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Ketika pulang tak tahu jalan kepada Allah. Itu yang dikatakan diri yang dalam keadaan zulumat tuh. Mesti dibersihkan. Cari, temui Allah itu. Nah, kalau kita tidak berilmu, cari guru, cari mursyid. Yang mana guru dan mursyid itu yang bisa menghantarkan kita untuk berlikuk dan bersua dengan Allah. Carilah mursyid sebagai pewaris Nabi. Cari mursyid pewaris Allah. Mursyid pewaris Nabi dan pewaris Allah adalah mursyid yang telah berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Kalaulah mursyid kita telah berjumpa dan bersua dengan Allah, telah bertatap wajah dengan Allah, insya Allah jamaahnya, diri kita pasti akan berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Tapi kalau mursyid kita tidak berjumpa, tidak bersua, tidak bertatap wajah dengan Allah, bagaimana mungkin murid dan jemaahnya bisa bersua dan bertatap wajah dengan Allah, sedangkan dirinya belum berjumpa dan bersua dengan Allah? Ini yang mesti dipahami. Wajib kita berguru. Berguru itu nggak ada batasnya. Apa kata Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai mati. Tidak ada menuntut itu sampai tua, sampai bercucu, sampai berubat. Tapi tuntut ilmu itu dari ayunan sampai mati. Le bangok juga baru wajib menuntut ilmu tu. Bangok siap baru Bapak Ibu wajib menuntut ilmu. Jadi tidak ada batasnya dan tidak ada istilah terlambat Bapak Ibu. Selagi kita ini masih ada waktu dan kesempatan Allah berikan kepada diri kita. Makanya supaya berkah ilmu kita, maka beradablah dengan guru. Itu diajarkan. Al-adab fauqal ilmi, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Berilmulah kamu sebelum kamu berfatwa dan beramal. Sebelum beramal, sebelum kita itu berbicara, hendaklah kita dahulu berilmu. Sebelum berilmu, hendaklah kita ini beradab. Adab perlu Bapak Ibu. Ya. Kita aja melihat orang yang umurnya lebih tua dengan kita mesti beradab. Bagaimana kita itu beradab dengan orang yang lebih tua umurnya kepada kita? Walaupun awakku sarjana, walaupun awak disebut namanya orang surau, gelar awak lah doktor lah profesor, kalau ada dia umurnya lebih tua daripada kita, wajib kita beradab. Di mana letak adabnya? Walaupun dia tidak berilmu, bahwa dirinya lebih dahulu beribadah daripada kita. Dirinya lebih dahulu melaksanakan perintah Allah daripada kita. Dirinya lebih dahulu mengenal Allah daripada kita. Itu adab. Bagaimana adab Bapak Ibu ketika kita melihat anak kita, cucu kita, atau anak cucu sahabat kita, umurnya jauh di bawah kita, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Adab kita, bahwa dirinya lebih bersih, dirinya lebih suci dibanding diri kita. Itu adabnya Tuhan. Jadi jangan dianggap remeh anak. Walaupun dia kadang berlari di surau, berlari masjid, jangan dimarah-marahi Bapak Ibu. Itulah dunianya. Ya, walaupun dia sholat ini tapi lari-lari itu ngenunggiang ya. Ketahuilah, pandang dengan pandangan batin, pandang dengan pandangan mata hati, bahwa dirinya lebih bersih dibanding diri kita. Itu adab.
Bagaimana Bapak Ibu beradab dengan orang yang bodoh, orang yang jahil, bahlul. Ketika kita melihat orang yang bahlul, bodoh dan jahil, tidak berilmu, kita mesti tanamkan adab kepada dirinya supaya kita tidak sombong. Di mana letak adabnya? Letak adabnya, kalau dia berbuat dosa karena kebodohannya, dosanya tak pernah dilipat gandakan Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa karena kepandaian kita, karena ilmu kita, karena kealiman kita, maka dosa itu dilipat gandakan oleh Allah kepada kita. Itu adab. Maka al-adab, pokok ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bagaimana cara adab diajarkan Nabi? Ini adab. Apa kata Nabi? Man akrama aliman, faqad akramani. Barang siapa memuliakan gurunya, memuliakan ulamanya, memuliakan mursyidnya, faqad akramani, sudah sama dia telah memuliakan aku. Waman akramani faqad akramallah. Siapa yang telah memuliakan aku, sudah sama dia memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang telah memuliakan Allah, beradab kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, maka Allah tempatkan kita di dalam surganya. Man zaro aliman faka'anna mahzaroni. Barang siapa berkunjung, bersilaturahim, minta nasihat, minta fatwa kepada gurunya, kepada mursyidnya, faka'anna mazaroni, seolah-olah dia telah berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia. Wa man sofaha aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang sudah bersilaturahim dengan gurunya, lalu dia berjabatan tangan dengan gurunya, maka dia seolah-olah telah berjabatan tangan dengan aku di dunia. Man jalasa aliman faka'anna ma jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumal qiyamah. Siapa yang duduk sehamparan dengan gurunya, minta bimbingan, minta tuntunan, minta dibukakan rahasia-rahasia Allah itu di dalam dirinya, ajlastuhu ma yaumal qiyamah, sudah sama dia duduk bersama aku di dunia. Siapa yang duduk bersama aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk sehampar aku seperti dua jari. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan lebih dahulu syafaat Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, mintalah berkah kepada guru. Siapa yang ingin minta berkah kepada guru, beradab kepada guru. Orang yang beradab, dia akan mendapatkan berkah guru. Orang yang mendapatkan berkah guru, di situ dia akan mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Suluh gandang dalam negeri, pai tampe batanya pulang tampe baberito. Siapa yang telah mendapatkan syafaat Nabi, disitulah dia mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kita dituntun oleh Rasulullah. Apa tuntunan Nabi kepada kita? Kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang alim. Jadilah kita ini menjadi seorang guru, seorang mursyid, pembimbing rohani. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk umat. Kalau kita belum mampu menjadi seorang alim, seorang mursyid rohani yang bisa menghantarkan rohani umat kepada Allah, au muta'aliman, jadilah kamu menjadi santri. Belajarlah baik-baik, sungguh-sungguh. Belajar Ustaz, tak pandai nulis Ustaz, tak pandai pula baca Ustaz. Kalau kita tidak pandai menulis, tak pandai kita ini membaca, kata Nabi yang ketiga, au mustami'an, hendaklah kamu dengar kata guru itu baik-baik, dengar kata mursyid itu baik-baik. Bagaimana mendengarnya Ustaz? Telingolah pakak lu Ustaz dah. Lah pakak-pakak badak nak jalin dah. Kalau kamu ingin belajar, telinga bermasalah. Yang keempat kata Nabi, au muhibban ilaihim, cintai gurumu, cintai mursyidmu, sayangi mursyidmu, perhatian dengan dirinya. Lalu makan guru le guru, lalu makan guru, kok merokok guru tu ahli hisabnya, baliannya. Begitu kok sakit juga. Itu yang mesti perhatikan. Walaupun kita tak pandai nulis, tak pandai baca, telinga tuli dan peka, tapi karena kita beradab dengan dirinya, disitulah kita mendapatkan berkahnya.
mendapatkan berkahnya, itulah yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi, karena dia adalah ulama warasatul anbiya. Baru muncul adab itu. Kalau ingin dibimbing rohani itu sampai berjumpa Allah, maka wajib kita Bapak Ibu mengenal Allah. Nah, setelah kita paham dan mengerti mana yang diri kita yang sebenarnya, nah, lihat diri kita tadi, Ustaz bilang tadi, ada diri yang zohir, ada pula diri yang batin. Diri yang zohir ini namanya diri yang KW, namanya Bapak Ibu, KW. KW tahu? Yang palsu, yang ori, ruh ini yang ori ini Bapak Ibu. Ini yang ori ini ya. Ruh itu diri yang ori, yang sesungguhnya. Inilah yang diri Bapak Ibu nih. Ini yang berbaiat kepada Allah. Ini yang bersumpah kepada Allah. Ini yang berjanji kepada Allah. Sebelum ruh itu dibungkus oleh tubuh jasmani, dia telah melihat dan menyaksikan Allah. Disitulah dia berbaiat kepada Allah. Apa kata Allah kepada ruh? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka ruh ini memberikan jawaban kepada Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabbku ya Allah. Aku yang bersaksi ya Allah. Ketika kita telah mengakui antara Rabbi wa ana abduka, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah. Ketika itulah ruh itu Bapak Ibu bersahadat. Di situ duduknya. Jadi Bapak Ibu sudah bersahadat. Ketika itu Bapak Ibu kita bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ini disebut namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini disebut namanya syahadat Rasul. Siapa yang menyebut syahadat tauhid, siapa pula yang mengatakan syahadat Rasul. Lihat bahwa ruh inilah yang mengucapkan dan melapaskan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Itu kata ruh. Lalu apa pula kata Allah kepada diri kita? Allah juga bersaksi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad, hamba dan utusan aku. Inilah yang saksi menyaksikan. Ya, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada berbeda, namun hakikatnya satu. Ini yang ruh ini. Maka ketika kita telah berjanji di hadapan Allah, maka ketika itu Bapak Ibu, disitulah kita ditetapkan Allah, namanya takdir kita. Apa takdir yang Allah tetapkan kepada kita sebagai janji kita? Pertama, langkahmu. Yang kedua, rezekimu. Yang ketiga adalah pertemuanmu. Dan yang keempat adalah mautmu. Ketika itu kita mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami jalani ya Allah. Maka dua hal yang mesti kita jalani dalam hidup. Pertama, menjalankan takdir sebagai ketetapan dan ketentuan Allah pada diri kita. Jalani itu dengan baik, dengan sabar, istiqomah. Yang kedua, terimalah takdir itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Maka setelah kita memahami itu, disitulah kita betul-betul bisa tunduk dan patuh kepada Allah pada saat kita mau mengenali ruh ini sebenarnya Bapak Ibu. Lihat siapa ruh. Ruh itu kan diri kita yang ori. Ruh inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Lihat, ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Ya, ruh itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah ruh itu diri kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad,
Jangan Bapak Ibu bertahan dengan Nur Muhammad, tapi kenalilah siapa yang menjadi rahasia di Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi. Nur Muhammad itu sifatku. Sifatku itulah sebenar-benarnya aku, kata Allah. Itulah maksudnya. Siapa yang telah mengenal ruhnya, siapa yang telah mengenal Nur Muhammad pada dirinya, ketika itu dia telah menyaksikan berjumpa dan bersua dengan Allah. Ini Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul yang datang, yang terbit di dalam diri kita sendiri. Itu maksudnya ruh tadi yang dikatakan rasul. Rasul itu yang dikatakan Muhammad. Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang aku, kata Allah. Disitulah kita tidak berjarak dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu beserta dirimu. Beserta yang bagaimana maksudnya? Maksudnya, karena ruh ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat Allah. Di ruh inilah dipertaruhkan Allah sifat yang 7, Bapak Ibu. Ruh ini dipertaruhkan Allah sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya. Bersama Allah itu maksudnya bersama samanya, basarnya, kalamnya, ilmunya, kudratnya, iradatnya, dan hayatnya. Itu yang katakan bahwa diri kita ini adalah rahasia daripada dirinya. Al-insanu siri wa anasirahu. Dirimu adalah rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Disitulah kita dengan Allah tidak berjarak, Bapak Ibu. Maka kenalilah ruh itu siapa. Siapa yang telah mengenali ruhnya? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain aku, kata Allah. Pada saat itulah dia bisa memahami bahwa aku tidak ada jarak dengan dirinya, kata Allah. Inilah yang mesti kita pahami. Kita jaga akan kepintaran dan kesucian diri. Pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah, ini telah kembali dalam keadaan fitrah. Ya. Inilah yang dikatakan jiwa yang diberi penghormatan oleh Allah, yang disebut jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang suci, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kamu kepadaku dan masuklah kamu dalam kelompokku, komunitas aku. Komunitas Allah itu para nabi, para rasul, para aulia ilah. Siapa yang telah menjadi komunitas aku, telah menjadi keluarga robbani, keluarga Tuhan, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam surga aku, kata Allah. Itu yang selamat tuh. Maka ketika itulah kita sholatnya baru nyaman, Bapak Ibu. Itu yang sholat yang sudah mengingat. Sebab sholat kita kalau tidak mengingat, akan berbahaya. Ya. Ini lihat. Sholat khusyuk itu, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu dengan diri kita, maka disitulah nikmatnya sholat itu. Kita lihat. Yang terlibat pada diri Bapak Ibu di dalam sholat itu 3. Nih 3 saya bukakan. Ya, ingin mencapai sholatnya khusyuk nih. Ya, yang terlibat pada diri kita itu sholat 3 ini. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah nih terlibat dalam sholat. Lihat do tadi sholat nak pakai tubuh. Lihat do sholat nak pakai hati tadi. Lihat do sholat nak pakai roh. Jadi ketiga-tiganya Bapak Ibu terlibat di dalam sholat. Kalaulah tubuh terlibat dalam sholat, hati terlibat dalam sholat, ruh terlibat dalam sholat, lalu bagaimana khusyuknya tubuh di dalam sholat?
Bagaimana khusyuknya hati di dalam solat, bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam solat. Khusyuknya tubuh di dalam solat itu adalah tenang dan menikmati. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan akan aku solat. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Ketika Rasulullah, Bapak Ibu, ya, melihat seseorang solat, lalu setelah itu seseorang tadi memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Setelah Nabi memberi jawaban salam kepada pemuda tadi, namanya ya Az-Zuraqi, ya, Rafi Az-Zuraqi namanya. Apa kata Nabi? Hai Rafi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai Rafi, ulangi solatmu karena sebenarnya kamu belum solat. Lalu diulangi lagi solatnya. Setelah dia selesai solat, lalu dihampinya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi solatmu hai Rafi karena sebenarnya kamu belum solat. Ulang lagi Bapak Ibu, sampai 3 kali dia mengulangi solatnya. Setelah itu dihampirinya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi solatmu hai Rafi karena kamu sebenarnya belum solat. Ketika itulah Rafi itu membantah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, solat yang seperti apa lagi ya Rasulullah? Bukankah aku ini solat engkau yang perintahkan ya Rasul? Telah aku ulang solatku ya Rasulullah sampai 3 kali. Bahkan sepanjang hidupku ya Rasul, inilah solat yang pernah yang aku lakukan yang terbaik sepanjang hidupku ya Rasulullah. Inilah solat yang terbaik yang pernah aku lakukan selama ini ya Rasul. Karena engkau menyuruh aku solat. Tapi setelah aku solat, engkau bilang juga aku belum solat ya Rasulullah. Ya, solat yang seperti apa lagi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Alimni ya Rasul. Ajari aku ya Rasulullah. Kalau memang aku belum solat, solat yang bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Lalu diajarilah oleh Rasulullah. Wahai Rafiq, apabila engkau telah berdiri tegak betul. Kau berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul itu duduknya di hakikat. Atau nyawa sia yang menyembah, sia pula yang disembah. Apa buah persembahan? Di mawa tagaknya menyembah tuh. Apabila kamu sudah berdiri tegak betul Rafiq, maka takbirlah engkau. Di dalam takbir ada tumaknina. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca surat yang mudah kamu membacanya. Iqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Baca oleh Muhai Rafiq ayat Al-Quran yang mudah kamu menghafalnya. Tidak bisa panjang baca Yasin, Allah Akbar, cukup mah. Panjang juga Yasin. Nun, Allahu Akbar. Jadi itu. Setelah itu Rafiq, setelah kamu baca Al-Fatihah dan ayat, ruku kamu, di dalam ruku ada tumaknina. Apabila diletakkan di punggung Muhai Rafiq gelas yang berisi air, maka gelas yang berisi air yang diletakkan di punggungmu tidak terbayak, tak tumpah. Begitu datar-datar air. Lalu kamu i'tidal Rafiq. Setelah kamu i'tidal Rafiq, di dalam i'tidal ada tumaknina. Lalu kamu sujud, dalam sujud ada tumaknina. Lalu kamu duduk, dalam duduk ada tumaknina. Maka lakukanlah rakaat yang kedua wahai Rafiq, sama seperti rakaat pertama yang aku ajari pada dirimu. Nikmati solat itu. Ya. Berarti kusuknya tubuh di dalam solat, dia adalah tenang, al-hudu' wat tawadu. Disitulah letak penyerahan diri kepada Allah secara totalitas tuh. Tuh khusyuknya. Yang kedua, kalaulah tubuhmu telah khusyuk, cara sholatmu dah benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Kemudian hatimu juga terlibat dalam sholat. Kalau hati kita terlibat dalam sholat, bagaimana khusyuknya hati di dalam sholat?
Apa kata Nabi? La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sah solat, tidak diterima solat kalau hatinya tidak hadir kepada Allah. Allahu Akbar. Malalati itu Bapak Ibu, belusuk kan ya. Allahu Akbar, dia teranak lah masuk tuan dulu tu. Inilah yang dikatakan hati yang alpa, hati yang tidak hadir kepada Allah. Hati yang fawailul lil musallin, hati yang tidak terkoneksi dengan Allah. Mesti hati ini hadir. Makanya kalau hati kita hadir kepada Allah, hati kita terkoneksi kepada Allah, sudah pasti batang tubuh kita ini tenang, tertib dia Bapak Ibu. Kenapa? Yang zahir menunjukkan yang batin. Kalau hati kita ini hadir kepada Allah, hati kita ini sudah terhubung kepada Allah, insya Allah ini nyaman dia, tenang dia. Kenapa Allah bilang allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Aku selalu memperhatikan dirimu pada saat engkau berdiri di waktu sholat, pada saat engkau ruku, pada saat engkau i'tidal, sujud dan duduk. Apakah hatimu hadir kepada aku atau hatimu belusukkan daripada aku, kata Allah. Kalau hati kita hadir kepada Allah, Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Malunya Bapak Ibu kalau kita sholat itu yang mana kita mengingat sesuatu selain daripada Allah. Jadi kusuknya hati itu maksudnya hadirnya hati merasakan Allah beserta diri kita. Ini makom tarikat, ini makom tasawuf. Makom tarikat dan makom tasawuf itu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tak mampu menyaksikan kehadiran Allah, rasakan di dalam hatimu, rasakan dalam perasaanmu bahwa Allah setiap saat, setiap detik selalu melihat dan memperhatikan akan dirimu. Walaupun kita belum mampu menyaksikan Allah, tapi hadirnya hati merasa diperhatikan Allah sudah cukup Bapak Ibu. Contoh, ini contoh nih. Bapak Ibu bisa melihat angin? Bisa atau tidak? Tidak. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa menyaksikan angin, tapi bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya angin itu pada batang tubuh? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya, Pak? Dirasakan seperti kipas angin ini. Ya bagaimana rasanya? Tuh, rasa dingin, rasa sejuk. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat angin, melihat udara, tapi Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran angin itu pada diri, yaitu sejuk dan dingin. Paham? Kalaupun Bapak Ibu belum mampu menyaksikan Allah pada diri, tapi Bapak Ibu sudah bisa merasakan kehadiran Allah pada diri. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan kehadiran Allah pada diri, bagaimana Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah pada diri, Pak? Jadi rasa Allah itu dingin, sejuk, amis, hambar, pahit, kelat, asin. Lihat, makanya rasa tidak bisa menipu, ya. Rasa tidak bisa ditipu Bapak Ibu, ya. Ada rasa jasmani, ada rasa ruhani. Rasa jasmani di mana letaknya, Bu? Asam, asin, kelat, enak, ambar tuh? Ya, mani. Rasa jasmani letaknya di mana, Pak? Lidah. Lidah, ya. Rasa ruhani letaknya di mana? Rasa ruhani letaknya. Sekarang, bisakah Bapak Ibu merasakan hadirnya Allah pada diri walaupun Bapak Ibu tidak bisa melihat Allah? Mesti bisa. Wajib bisa malam ini. Ya, kalau belum bisa merasakan rasa Allah pada diri dalam ini, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Ya. Ustaz tunjuk caranya. Ini duduk sini, ini makomnya di tarekat. Untuk bisa kita memahami rasa Allah pada diri, ini yang disebut namanya dengan rasa tadi. Lihat rasa.
Rasa ini singkatan Bapak Ibu. Rasa itu maksudnya rahasia Allah, atau disebut Rasul Allah. Apa kata Allah tadi? Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu itu. Rasul itu disingkat namanya rasa, Rasul Allah atau rahasia Allah. Mana yang dikatakan rahasia Allah, Rasul Allah, rahasia Allah dalam diri Bapak Ibu? Yang dikatakan rasa Allah, rahasia Allah pada diri kita, ini yang disebut namanya ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang disebut namanya dengan hayat. Rupanya yang dikatakan rasa Allah itu yang hidup, itu yang rasa Allah. Kalau tidak ada hayat, tidak ada ruh, tidak hidup Bapak Ibu. Ruh itu yang dikatakan hayat, hayat itu yang dikatakan rasa Allah pada diri. Siapa hayat? Hayat itu aku, kata Allah. Tuh. Jadi merasakan rasa hadirnya Allah pada diri walaupun kita belum lihat. Rasakanlah, ruh itu yang si hayat itu yang aku, kata Allah. Itu yang hidup tuh. Jangan Bapak Ibu taunya duit saya, tapi yang duit itu tidak taunya siapa ada. Taunya kita mencari saya, yang mencari itu tidak tahu ada siapa orangnya. Awak taunya menangah saya, yang menangah itu orang tahu orang. Ini mesti pahami. Ya, makanya kesempurnaan tiada ada. Kesempurnaan buta melihat, kesempurnaan tuli mendengar, kesempurnaan bisu berkata, kesempurnaan bodoh mengetahui, kesempurnaan lemah papa adalah kudrat dan iradat, kesempurnaan mati adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan mati adalah hidup, yang hidup itu siapa? Hidup itu aku. Kalaulah kesempurnaan buta itu adalah melihat, yang melihat itu siapa? Yang melihat itu aku. Kalaulah kesempurnaan tuli itu mendengar, yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu aku. Itu yang Allah maksudkan. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku apabila dirinya telah aku cintai, dirinya telah aku sayangi, qataltuhu, aku yang akan bunuh dirinya. Aku bunuh dirinya, aku fanakan dirinya, aku hapuskan dirinya, aku hilangkan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud. Aku hilangkan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ketika telah aku hapuskan rasa wujud keakuan dirinya yang merasa hidup, wa ana dia tahu, maka akulah pengganti daripada dirinya yang telah aku matikan. Kalau aku pengganti dirinya yang telah aku matikan, maka yang wujud itu aku, yang melihat dan mendengar itu aku, yang berkata mengetahui hidup itu aku. Allah pasang badan Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu paham bahwa diri Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah. Mana yang diri la haula? Mana yang diri illa billah? La haula wala quwata, diri yang tidak ada daya dan upaya. Inilah yang jasmani ini. Ini yang diri yang zahir. Yang kawin ya. Yang kawin ini diri yang la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya untuk melihat, mendengar, berkata dan hidup. Yang illa billah, melainkan hanya Allah. Allah itu yang illa billah pada diri. Ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan hayat. Hayat itu aku. Maka pada saat kita telah merasakan akan kehadiran Allah pada hati, pada rasa, itu namanya Bapak Ibu telah khusyuk namanya. Itu rasa tu Bapak Ibu. Tapi lu menengok lagi dah? Belum melihat, tapi sudah bisa merasakan hadirnya Allah itu pada diri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalaulah ruh ini khusyuk di dalam solat, bagaimana khusyuknya ruh dalam solat? Khusyuknya ruh dalam solat
dia betul-betul sudah menyaksikan yang dia sembah. Dia telah menyaksikan yang dia ingat, bahwa sesungguhnya yang dia ingat, yang dia sembah, dia telah melihat. Inilah maqam tauhid. Apa kata Allah melalui nabinya? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembah olehmu Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu arti terjemah itu. Maknanya, sembahlah olehmu Allah sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, batal. Man nazara ila say'in malam yarallah fihi fahuwa batil. Siapa yang melihat sesuatu pada tubuhnya, pada rohnya, pada dirinya, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada dirinya, fahuwa batil, itu pandangan yang berdosa. Kalau itu sudah dikatakan pandang berdosa, maka solatnya batal. Ini yang dimaksud oleh Allah. Buka surah Al-Hijr ayat 99. Kalau tidak salah betul tu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Nah, ini lihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga betul-betul terbit di dalam hatimu, terbit di dalam ruhanimu, terbit di dalam rahasia dirimu suatu keyakinan. Jadi beribadah, menyembah Allah itu betul-betul terbit di dalam ruhani Bapak Ibu suatu keyakinan. Kalaulah menyembah Allah itu mesti yakin, lalu apa yang dikatakan yakin? Lihat, yang dikatakan yakin kata Rasul, al-imanu kullu. Yang dikatakan yakin itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa kata Rasulullah? Iman yang sempurna itu al-iman antu'minu biru'yatillah, antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul sudah menyaksikan Allah secara nyata dan sempurna pada dirimu. Makanya sholat itu mesti sampai kepada musyahadah, menyaksikan. Kalau kita sudah menyaksikan Allah di dalam sholat, maka itulah yang disebut namanya maqam tauhid, maqam musyahadah itu. Inilah namanya sholat yang sah, sholat yang diterima. Pada saat itu kita menikmati lagi Bapak Ibu. Nikmat. Kenapa? Yang memandang dengan yang dipandang esa dia, yang menyembah dengan disembah esa dia. Ini yang Allah katakan, wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang benar. Pada saat itu apa kata Allah? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengaku diri engkau yang solat. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang solat itu. Akulah yang menyaksikan akan diriku sendiri. Itulah yang dikatakan as-salatu li zikri. Solat itu mengingat aku. Si zikri itu Allah. Si zikri itu yang solat. Zikri itu nama lain daripada Allah. Kalaulah zikri itu nama lain daripada Allah, maka si zikri itu yang Allah. Kalau si zikri itu yang Allah, zikri itu yang solat sebenarnya. As-salatu li zikri. Si zikri itulah yang solat. Inilah jalan yang benar. Itu nikmat solatnya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu menilik-nilik keluar ke dalam diri, meniliknya tuh. Pada saat kita telah mampu menilik ke dalam diri, pada saat itulah hilang diri Bapak Ibu, nyatalah wujud Allah di situ. Makanya kesempurnaan tiada menjadi ada dia. Yang ada itu hanya Allah. Disitulah letaknya Allah berdiri dengan sendirinya. Itulah khusyuk. Mesti sampai pada makom ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita padakan saja khusyuk kita secara ilmu syariat, yang diingatnya selalu lafaz Allah. Jadi kalau duduk di syariat,
yang diingatnya Bapak Ibu adalah tulisan Allah. Itu di syariat duduk itu mah Allahu Akbar, atau bayangnya kaligrafi Allah doa. Kalaulah kaligrafi Allah itu yang terbayang, itu yang kita katakan Tuhan, maka kita telah menjadikan tulisan Allah ini menjadi sembahan kita, menjadi berhala. Batal salatnya. Apakah tulisan Allah itu yang Tuhan Bapak Ibu? Tidak. Makanya kalau duduk di syariat saja, kita belajar syariat aja, cara mengingat Allah yang diingatnya tulisan Allah. Mesti naik makom kita. Naik makom di torikat. Nah, kalau orang terikat, cara mengingat Allah, yang diingatnya itu bukan lafaz Allah, tapi yang diingatnya itu diri yang bernama Allah. Karena Allah itu bukan Tuhan. Soalnya lagi lihat, lafaz Allah, asma Allah ini bukan Tuhan. Jadi jangan bertuhan kepada Allah, karena Allah itu nama daripada Tuhan. Kalaulah Allah itu nama daripada Tuhan, lalu yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itu Tuhan, namanya Allah. Maka duduk di torikat, dia mengingat diri yang punya nama. Dia mengingat diri yang bernama Allah tuh. Dia mengingat diri yang bernama Allah. Makanya diri dengan nama tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Kan itu Ustaz bilang tadi itu cabai dengan apanya tadi? Pedas. Ini cabenya, ini pedasnya. Pernahkah berpisah pedas dengan cabenya? Tidak. Kalau tidak berpisah, lalu pedasnya itu di mana? Pedasnya itu pada cabai. Diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai. Sekarang Ustaz mau nanya, Pak Imam nih, Bapak punya nama kan? Nama Bapak letaknya di mana? Di KTP, di kartu nama, di kakak, atau pada istri? Nama Bapak Ibu letaknya pada diri. Yang mana yang diri tadi? Ini yang dirinya, ruh tuh. Ini yang orinya. Ini yang diri kita. Siapa ruh tuh? Ruh itu yang si hayat tuh. Makanya dia tidak berpindah-berpisah. Satu dia. Coba Bapak sebut lagi tadi spidol. Pak, paling kenal. Spidol. Ini yang spidol tuh ini. Yang kanan. Yang kanan. Sekarang coba Bapak sebut Allah. Apa? Mana orangnya? Mana wujudnya? Asailah. Ini yang mesti paham. Tadi disebut Mek, ini orangnya kan jelas tuh. Karena nama dengan wujudnya nggak pernah berpisah. Disebut spidol, ini orangnya. Nama dengan wujud nggak pernah berpisah. Coba sebut Allah. Allah itu kan namanya. Berarti namanya tidak pernah berpisah dengan dirinya. Kalaulah nama tak berpisah dengan dirinya, disebut Allah, mana dirinya, mana orangnya, mana wujudnya? Kuah. Keha. Ini dia. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Bapak Ibu jangan ingin jadi Tuhan. Bapak Ibu jangan menyanding-nyandingkan diri dengan Tuhan. Belajar ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ngaku-ngaku diri Allah. Belajar ilmu tauhid bukan menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu belajar ilmu tauhid untuk menyatakan Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, diri kita tidak wujud dan tidak ada. Kalau diri kita tidak ada, lalu siapa diri kita ini bagi dirinya Allah? Diri kita ini, inilah kenyataan, mazhar, perwujudan, kenyataan daripada diri Allah. Kalaulah ini kenyataan diri Allah, maka inilah nyatanya Allah itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsa wujudahu. Allah diriku, diriku nyatanya wujud Allah. Ku di situ tak ada pengakuan kita. Jangan ngaku-ngaku. Itu mesti pahaminya. Makanya Allah bilang, wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah yang benar. Maka tidak ada lagi bahasa mengingat, karena yang sebenar ingat tidaklah mengingat. Saya bilang, yang sebenar ingat itu tidak ingat, yang tidak ingat itulah yang sebenar ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat, tandanya belum ingat. Paham artinya itu?
Nggak tahu? Nah, Ustaz terjemahkan, jangan sok tahu. Orang yang ingat adalah orang yang mengingat. Orang yang ingat itulah sebenarnya orang yang tidak ingat. Yang tidak ingat itulah sebenarnya ingat. Maksudnya, apa makna ingat yang sebenarnya? Ingat itu maksudnya sadari, pahami, sesadar-sadarnya, sepaham-pahamnya, inilah nyatanya diri Allah itu. Itu maksudnya. Makanya tidak ada lagi kata dan suara, la sautun wala harpun. Tidak ada kata, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kata yang tiada terkatakan. Yang sebenar ingat itu maksudnya sadarilah bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Disitulah nikmatnya sholat itu. Makanya hadap wajah. Nah, ini lihat kesimpulannya. Hadap wajah ke tempat sujud. Jangan ke dinding tuh, ke tempat sujud silentkan ape. Hadap wajah ke tempat sujud. Ya. Hadap dada ke Ka'batullah. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan hatinya Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah sempurna pada diri sendiri, dan rasa dan perasaan Bapak Ibu sudah menikmati. Allah itulah yang menikmati dirinya dengan kelakuan dan sifatnya sendiri. Itu maksudnya Allahu Akbar. Itu maksudnya nikmati sholat. Allahu Akbar, nikmati. Makanya mesti tahu kita kiblat itu yang mana. Kiblat tubuh itu ke fi'il Allah. Kiblat hati ke asma Allah. Kiblatnya ruh kepada sifat Allah. Kiblatnya sir kepada zat Allah. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah sudah nyata pada insan. Makanya insan ini disebut rahasia Allah. Kenapa diri Bapak Ibu disebut rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu tempat sempurnanya memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Itulah maksudnya kiblat itu. Pahamilah kiblat secara zahir, pahamilah kiblat secara batin. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada saat sahabat hijrah mengikuti Rasulullah, maka pada saat itu sahabat belum sholat isya Bapak Ibu, ya, kena kegelapan malam, mereka pun ingin mendirikan sholat. Kata sebagian yang lain, kiblat arah ke barat. Enggak, kiblat ke timur. Disitulah mereka punya ijtihad masing-masing. Ada yang ke barat sholatnya, ada yang ke timur arah sholatnya. Kena gelap. Pada saat itu terbagi dua kelompok tadi. Setelah sholat, mereka lanjutkan perjalanan sampai di Madinah. Maka mereka pun curhat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sholat isya, tapi kami nggak tahu arah kiblat itu ke barat atau ke timur. Maka sebagian kami ada yang sholatnya ke barat, ada yang ke timur. Disitulah turunnya firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat itu wajahku juga, ke timur itu wajahku juga. Apa maksudnya ke barat dan timur wajahku juga? Karena barat dan timur wajahku ke sini menghadapnya. Bapak Ibu menghadap ke barat, ini yang kiblat Tuhan. Hadap ke timur, ini yang wajahku. Hadap ke utara, ini yang wajahku. Hadap ke situ, ini yang wajahku. Ini maksudnya. Bagaimanapun Bapak menghadap sama Ustadz, Bapak Ibu duduknya di kiblat. Ke sana hadapnya kiblat, ke situ kiblat, secara makna hakikat. Maka hiduplah kita selalu di dalam kiblatnya Allah. Makan kiblat, minum ke kiblat. Maksudnya apa?
kiblat Allah tuh memandang kepada dirinya nyata pada insan. Insan ini tempat memandang zat. Zat itu rahasia bagi manusia. Sifat Allah ruh bagi insan, asma Allah hati pada insan, afal Allah itu tubuh pada insan. Maka kumpulan tubuh, hati, ruh, sihir, ini disebut wujudullah. Kumpulan fi'il, asma, sifat dan zat, ini disebut wujud Allah. Ini dia. Ini yang dikatakan wajah Allah. Inni wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Tuhan. Wajah yang mana? Wajahku itu wajah Muhammad, wajahnya Allah. Itu tempat memandangnya kepada wajahku yang bernama Muhammad. Siapa yang sudah mampu memandang Muhammad pada dirinya, sudah terpandang wajah Allah. Karena wajah Allah itu sudah nyata pada Muhammad. Disitulah Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, apabila engkau mampu memandang diriku, sudah sama kamu memandang Allah pada diriku ini. Apa maksudnya? Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apabila engkau telah betul-betul memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, Nur Muhammad itu sudah menjadi rohku. Siapa yang sudah mampu memandang Nur Muhammad, sudah jadi tubuh dan rohku, sudah sama kamu memandang Allah. Karena Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang wajahnya Allah. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu tempat memandang nyatanya aku, karena akulah yang wujud dan nyata pada dirimu. Anta ana, ana anta. Itulah makna kul huwallahu ahad. Hei Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Maka disitulah Allah mengatakan, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya, menanggung zatnya aku, sifatnya aku, asmanya aku, afalnya aku. Ini yang wujud qiyamu binafsihi. Ko laba parang ustaz ko mah, laba sorak-sorak namo mah. Ndak jo mengerti le Arab bab saya kan nyampen le itu mah. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada doa bertanya, silakanlah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidang suapin